Kalau bukan karena anakmu, anak saya pasti sudah menikah dengan perempuan yang lebih pantas. Kalimat itu diucapkan mertuaku tepat di depan anakku, dan sejak hari itu, aku sadar, di rumah itu, aku tidak pernah dianggap keluarga. Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini dari kota manapun, coba tulis asal kalian di komentar ya. Dan untuk para wanita di luar sana, semoga kalian selalu dikuatkan menghadapi ujian rumah tangga. Aku menikah lagi setelah menjadi janda. Aku tidak pernah menyangka, setelah semua luka yang kulewati, hidupku akan kembali membawaku ke sebuah pernikahan. Dulu, setelah suamiku meninggal dunia karena kecelakaan, hidupku seperti berhenti. Rasanya semua mimpi ikut dikubur bersama orang yang paling aku cintai. Yang tersisa hanya aku, dan seorang anak perempuan kecil yang setiap malam tidur sambil memeluk bajuku karena takut kehilangan ibunya juga. Banyak orang bilang menjadi janda itu biasa. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita yang harus kuat setiap hari, padahal hatinya sudah hancur berkeping-keping. Aku pernah berada di titik paling rendah dalam hidupku. Uang hampir tidak ada. Tetangga mulai bergosip. Keluarga suamiku perlahan menjauh. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang mulai melihatku berbeda hanya karena statusku berubah menjadi janda. Ada yang memandang dengan kasihan. Ada yang memandang rendah. Bahkan ada yang menganggap semua janda pasti akan merebut suami orang. Padahal setiap malam aku hanya sibuk memikirkan bagaimana caranya membeli susu untuk anakku keesokan hari. Aku bekerja apa saja demi bertahan hidup. Pernah jualan makanan dari rumah. Pernah jadi admin toko online. Pernah juga pulang larut malam sambil menahan lapar supaya anakku tetap bisa makan. Dan di tengah semua perjuangan itu, anakku adalah satu-satunya alasan aku tetap hidup. Setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu melihat wajah kecilnya yang tertidur pulas di sampingku. Aku sadar, kalau aku hancur, anakku juga akan hancur. Karena itulah aku bertahan. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria yang perlahan mengubah hidupku. Awalnya pertemuan kami sangat sederhana. Dia sering membeli barang di toko online tempatku bekerja. Lalu kami mulai saling bertukar cerita. Aku sebenarnya takut membuka hati lagi. Aku takut kecewa. Takut ditinggalkan. Dan yang paling besar, aku takut anakku tidak diterima. Tapi pria itu berbeda. Dia tidak pernah mempermasalahkan statusku. Bahkan saat aku dengan jujur berkata kalau aku seorang janda dengan satu anak, dia hanya tersenyum lalu berkata pelan, "Masa lalu seseorang bukan alasan untuk berhenti mencintainya." Kalimat itu membuatku menangis malam itu. Sudah lama sekali aku tidak merasa dihargai sebagai seorang perempuan. Selama ini orang hanya melihat statusku. Janda. Seolah-olah satu kata itu sudah cukup untuk menghapus semua kebaikan dalam diriku. Tapi pria itu memperlakukanku seperti wanita biasa. Dia sering menghubungi anakku. Membelikan mainan kecil. Bahkan rela datang hanya untuk memperbaiki kipas rusak di kontrakanku. Anakku yang biasanya takut dekat dengan orang baru, perlahan mulai nyaman dengannya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku kembali merasakan hangatnya keluarga. Saat dia mengatakan ingin menikahiku, aku justru menangis ketakutan. Aku berkata padanya, "Kamu belum pernah menikah? Kenapa mau memilih wanita seperti aku?" Dan jawabannya sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Karena aku tidak mencari perempuan yang sempurna. Aku mencari seseorang yang bisa aku perjuangkan. Aku benar-benar percaya dia adalah jawaban dari doa-doaku. Aku pikir Tuhan akhirnya mengganti semua air mataku dengan kebahagiaan. Aku pikir setelah semua penderitaan yang kulewati,
Akhirnya aku akan hidup tenang bersama seseorang yang menerima aku dan anakku sepenuh hati. Tapi ternyata, aku terlalu cepat berharap. Karena aku lupa, menikahi seseorang bukan hanya tentang menerima pasangannya. Terkadang, kita juga harus siap menghadapi keluarganya. Dan aku tidak pernah menyangka, keluarga yang akan paling menyakitiku justru datang dari rumah yang kupikir akan menjadi rumah baruku sendiri. Mertuaku tidak pernah benar-benar menerimaku. Awalnya aku berpikir, mungkin semua ibu memang akan sulit menerima wanita baru dalam kehidupan anak laki-lakinya. Aku mencoba berpikir positif. Aku mencoba mengerti. Apalagi aku datang dengan status janda dan membawa seorang anak kecil. Aku sadar, tidak semua orang bisa langsung menerima keadaan itu dengan mudah. Karena itulah sejak awal aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membantu membersihkan rumah. Aku bangun paling pagi. Aku memasak tanpa diminta. Bahkan aku selalu berusaha tersenyum meski sering merasa tidak nyaman. Tapi semakin lama, aku mulai sadar. Masalahnya bukan karena aku kurang baik. Masalahnya, karena sejak awal, ibu mertuaku memang tidak pernah menginginkanku. Aku masih ingat pertama kali datang ke rumah setelah resmi menikah. Rumah itu cukup besar dan nyaman. Banyak foto keluarga terpajang di ruang tamu. Di sana ada foto suamiku sejak kecil, foto wisuda, foto keluarga besar, semuanya terlihat hangat. Tapi entah kenapa, aku justru merasa seperti orang asing. Ibu mertuaku menyambutku dengan senyum tipis. Tidak kasar, tapi juga tidak hangat. Tatapannya membuatku merasa sedang dinilai dari kepala sampai kaki. Saat itu anakku berdiri di belakangku sambil memegang tanganku erat karena gugup. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut ibu mertuaku sampai sekarang masih membekas di kepalaku. Anaknya ikut tinggal juga. Aku langsung terdiam. Suamiku cepat menjawab, "Iya, Bu. Dia juga keluarga kita sekarang." Tapi ibu mertuaku hanya mengangguk pelan tanpa senyum. Sejak hari itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku selalu merasa tidak diterima. Kalau ada tamu datang, ibu mertuaku sering memperkenalkanku dengan nada yang membuatku malu. "Ini istrinya anak saya, dia janda." Aku tidak tahu kenapa kata "janda" selalu ditekankan begitu jelas. Seolah itu adalah identitasku satu-satunya. Bukan namaku. Bukan kepribadianku. Bukan perjuanganku sebagai ibu. Tapi statusku. Kadang aku hanya tersenyum kecil sambil menahan sakit hati. Aku mencoba berpikir mungkin aku terlalu sensitif. Sampai suatu malam, aku tidak sengaja mendengar ibu mertuaku berbicara dengan tetangganya di dapur. Padahal anak saya ganteng, kerja bagus, banyak gadis yang mau. Dia malah pilih janda anak satu. Mereka tertawa kecil. Dan saat itu, dadaku terasa seperti diremas. Aku berdiri diam di balik pintu sambil menahan napas. Tanganku dingin. Mataku panas. Aku ingin masuk dan berkata kalau aku juga manusia. Aku juga punya hati. Tapi aku memilih diam. Karena aku tidak ingin rumah tanggaku ribut di awal pernikahan. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku membuka keran air supaya suara tangisku tidak terdengar. Dan di saat seperti itu, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang tidak pantas bahagia? Apa status janda memang akan selalu menjadi dosa seumur hidup? Yang lebih menyakitkan, perlahan aku mulai melihat perubahan pada suamiku. Dulu dia selalu membelaku. Tapi setelah tinggal serumah dengan ibunya, dia mulai sering berkata, "Udahlah, jangan dimasukkan hati. Namanya juga orang tua. Kamu harus lebih sabar." Sabar. Lagi-lagi sabar. Seolah aku harus terus terluka supaya dianggap istri yang baik. Aku mulai lelah. Tapi aku tetap bertahan. Karena setiap melihat anakku tidur nyenyak di sampingku, aku selalu berkata dalam hati, aku harus kuat. Aku gak boleh gagal lagi.
Namun aku tidak tahu bahwa luka yang lebih besar sebentar lagi akan datang. Dan kali ini, bukan hanya aku yang akan disakiti, tapi juga anak kecil yang tidak pernah mengerti kenapa dirinya dibenci. Aku selalu dianggap rendah di rumah itu. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Aku mulai sadar, sekeras apapun aku berusaha, di mata ibu mertuaku aku akan tetap salah. Kalau aku bangun pagi dan membersihkan rumah, dia berkata, "Jangan cuma rajin kalau ada suami." Kalau aku memasak, dia selalu mencari kekurangan. Masak sayur aja gak becus. Pantes aja jadi janda. Awalnya aku masih mencoba tersenyum. Aku masih mencoba berpikir baik. Mungkin dia memang orang yang keras. Mungkin suatu hari nanti dia akan luluh melihat kesungguhanku. Tapi ternyata aku salah. Karena semakin aku diam, semakin dia merasa bebas merendahkanku. Bahkan hal-hal kecil mulai dijadikan alasan untuk menghina. Suatu pagi aku sedang mencuci piring ketika ibu mertuaku masuk ke dapur. Dia melihat anakku sedang makan roti di meja makan. Lalu dengan nada sinis dia berkata, "Enak ya hidup kalian. Datang ke rumah orang langsung numpang nyaman." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menunduk sambil menggenggam spons cuci piring kuat-kuat. Aku ingin membalas. Aku ingin berkata kalau aku juga bekerja. Aku juga ikut membantu kebutuhan rumah. Tapi aku menahan diri. Karena aku tidak ingin suamiku terjebak di tengah. Dan lagi, aku masih mencoba menghormatinya sebagai orang tua. Namun ternyata diamku dianggap kelemahan. Hari demi hari, ucapannya semakin menusuk. Aku pernah mendengar dia berkata pada saudara suamiku, "Perempuan kayak gitu biasanya pinter cari belas kasihan. Makanya laki-laki gampang kasihan lalu mau menikahinya." Aku benar-benar malu. Rasanya seperti seluruh harga diriku diinjak-injak. Yang paling membuatku sakit, semua hinaan itu sering diucapkan saat anakku ada di dekatnya. Walaupun masih kecil, anakku mulai bisa merasakan suasana tidak nyaman di rumah itu. Dia jadi lebih pendiam. Tidak lagi ceria seperti dulu. Kalau mendengar langkah kaki neneknya, dia langsung masuk kamar. Dan itu membuat hatiku semakin hancur. Suatu malam aku sedang melipat pakaian ketika anakku tiba-tiba bertanya pelan, "Mama, apa kita bikin nenek marah terus?" Aku langsung terdiam. Dunia rasanya berhenti sesaat. Anak kecil itu menatapku dengan mata polos penuh kebingungan. Aku mencoba tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Enggak sayang, kamu gak salah apa-apa." Tapi setelah dia tidur, aku menangis diam-diam. Karena aku sadar, anak kecil itu mulai merasa dirinya tidak diinginkan. Dan tidak ada luka yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya merasa tidak layak dicintai. Aku mulai sering kehilangan nafsu makan. Aku sulit tidur. Setiap malam aku memikirkan satu pertanyaan yang sama. Apa aku harus pergi? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku selalu mengingat suamiku. Aku masih mencintainya. Aku tahu dia sebenarnya pria baik. Dia lembut pada anakku. Dia bekerja keras. Dia tidak pernah membentakku. Tapi masalahnya, dia terlalu takut melawan ibunya. Dan ketakutan itu perlahan menghancurkan rumah tangga kami. Pernah suatu malam aku mencoba bicara baik-baik. Aku berkata sambil menahan tangis. Aku capek diperlakukan seperti ini. Suamiku memelukku pelan lalu berkata, "Sabar ya, nanti juga ibu akan berubah." Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi setiap hari yang kulewati di rumah itu justru membuatku merasa semakin kecil. Semakin tidak berharga. Aku mulai merasa seperti tamu yang numpang hidup. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri hanya demi diterima oleh keluarga yang bahkan tidak pernah benar-benar menginginkanku ada. Anakku mulai merasakan kebencian itu. Awalnya aku berpikir, selama anakku masih kecil, mungkin dia tidak akan terlalu mengerti apa yang sedang terjadi. Aku salah.
Anak kecil mungkin tidak memahami semua kata-kata orang dewasa, tapi mereka bisa merasakan saat dirinya tidak disukai. Dan itu mulai terlihat jelas pada anakku. Dia yang dulu ceria, perlahan berubah menjadi pendiam. Dulu dia suka berlari-lari kecil sambil tertawa di rumah. Sekarang dia lebih sering duduk diam di kamar sambil memeluk bonekanya. Kalau mendengar suara neneknya dari luar kamar, dia langsung menunduk dan memilih diam. Awalnya aku mencoba menganggap itu biasa. Sampai suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Saat itu aku baru selesai mencuci pakaian di belakang rumah. Anakku sedang duduk di ruang tamu sambil menggambar. Lalu ibu mertuaku datang membawa buah untuk dibagikan. Dia memberikan buah itu pada semua orang di rumah, tapi tidak pada anakku. Anakku hanya melihat dengan tatapan bingung. Dia menunggu. Mungkin berharap neneknya lupa. Tapi ibu mertuaku benar-benar berjalan pergi begitu saja. Dan anakku hanya menunduk pelan sambil kembali menggambar. Aku langsung masuk kamar mandi dan menangis. Karena aku tahu persis bagaimana rasanya diabaikan. Dan sekarang, anakku mulai merasakan hal yang sama. Malamnya aku bertanya pelan padanya, "Kamu sedih?" Dia menggeleng kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dia berkata dengan suara lirih, "Nenek gak sayang sama aku ya, Ma?" Aku langsung memeluknya erat. Saat itu rasanya hati seorang ibu di dalam diriku benar-benar hancur. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin membawa anakku pergi malam itu juga. Tapi lagi-lagi, aku bertahan. Karena aku masih berharap semuanya bisa berubah. Namun ternyata, keadaan justru semakin buruk. Beberapa hari kemudian, keluarga besar suamiku datang ke rumah. Ada makan malam kecil bersama. Aku memasak dari pagi sampai sore tanpa berhenti. Aku ingin menunjukkan kalau aku bisa menjadi istri yang baik. Saat semua orang makan, aku melihat anakku duduk diam di pojok sambil memegang piring kecilnya. Lalu salah satu saudara suamiku bertanya pada ibu mertuaku, "Lucu ya anaknya? Udah anggap cucu sendiri dong sekarang." Dan jawaban ibu mertuaku membuat seluruh tubuhku dingin. Dia tertawa kecil lalu berkata, "Ya gimana ya? Bukan darah daging sendiri." Semua orang langsung diam. Aku melihat wajah anakku berubah. Dia memang masih kecil, tapi dia mendengar. Dan dia mengerti. Anakku langsung menunduk sambil memainkan sendoknya pelan. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Saat itu aku benar-benar ingin membawa anakku pergi dari meja makan itu. Tapi aku tidak ingin membuat keributan di depan keluarga besar. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya diam. Dia duduk di sana, mendengar semuanya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya aku merasa kecewa padanya. Bukan karena dia tidak membelaku, tapi karena dia membiarkan anak kecil yang tidak bersalah diperlakukan seperti orang asing. Malam itu setelah semua tamu pulang, anakku menangis di kamar. Dia berkata sambil sesenggukan, "Kalau ayah kandung aku masih ada, apa nenek bakal baik sama aku?" Aku benar-benar tidak sanggup mendengarnya. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluk anakku erat sambil ikut menangis. Tidak ada ibu yang siap melihat anaknya merasa rendah diri hanya karena status ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa mungkin bertahan di rumah itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Suamiku selalu memintaku untuk sabar. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Aku tidak lagi merasa nyaman berada di rumah sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak. Aku mulai takut keluar kamar. Takut mendengar ucapan yang menyakitkan lagi. Takut melihat anakku kembali diperlakukan seperti orang asing. Dan yang paling melelahkan, aku harus berpura-pura kuat di depan semua orang. Padahal diam-diam, aku mulai hancur. Aku mencoba bicara baik-baik dengan suamiku.
Malam itu setelah anakku tidur, aku duduk di tepi kasur sambil menahan tangis. Aku berkata pelan, "Aku capek." Suamiku yang sedang bermain ponsel langsung menoleh. "Capek kenapa?" Aku tertawa kecil. Tapi tawaku terasa pahit. Karena pertanyaan itu membuatku sadar, dia benar-benar tidak melihat seberapa terluka istrinya sendiri. Aku menatapnya lalu berkata, "Aku capek terus dianggap rendah. Aku capek lihat anakku diperlakukan seperti bukan siapa-siapa." Suamiku terdiam beberapa detik. Lalu seperti biasa, dia menarik napas panjang dan berkata, "Sabar ya. Namanya juga orang tua." Kalimat itu lagi, sabar. Aku mulai membenci kata itu. Karena setiap kali aku terluka, aku selalu diminta sabar. Setiap kali aku menangis, aku selalu diminta mengerti. Tapi tidak ada satupun orang yang mencoba mengerti aku. Aku menatap suamiku lama. Lalu aku bertanya, "Kalau yang disakiti itu anak kandungmu sendiri, kamu masih bisa bilang sabar?" Wajahnya langsung berubah. Dia terlihat tidak nyaman. Tapi tetap saja, dia tidak membela kami. Dia malah berkata pelan, "Ibu cuma butuh waktu." Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi semakin hari, ibunya justru semakin berani menyakiti kami. Dan semua itu terjadi karena dia tahu anaknya tidak akan pernah melawannya. Sejak saat itu aku mulai merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Aku tidur di samping suamiku setiap malam. Tapi rasanya seperti hidup sendiri. Kadang aku menangis diam-diam saat dia sudah tertidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, kenapa aku harus berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga ini? Aku tidak meminta suamiku membenci ibunya. Aku hanya ingin dia melindungi istri dan anaknya. Tapi ternyata, itu terlalu sulit baginya. Suatu pagi keadaan menjadi semakin buruk. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika anakku tidak sengaja menumpahkan teh di meja makan. Belum sempat aku membersihkan, ibu mertuaku langsung membentak keras. "Makanya dididik yang benar. Anak gak punya ayah memang begitu." Dek, jantungku seperti berhenti. Anakku langsung ketakutan dan menangis. Sementara aku, berdiri membeku. Aku tidak menyangka seorang anak kecil bisa dihina seperti itu. Dan lebih sakitnya lagi, ucapan itu keluar dari mulut seorang nenek. Aku langsung memeluk anakku. Tangannya dingin karena ketakutan. Dia menangis sambil berkata, "Maaf Mama, maaf." Saat itu aku benar-benar merasa gagal menjadi ibu. Karena aku tidak bisa melindungi anakku. Dan lagi-lagi, suamiku hanya berkata, "Udah jangan dibesar-besarkan." Aku langsung menatapnya tidak percaya. Aku merasa seperti sedang hidup bersama orang asing. Aku mulai sadar, diamnya seorang suami bisa menjadi luka paling dalam bagi seorang wanita. Karena hinaan orang lain mungkin masih bisa dilupakan. Tapi ketika pasangan sendiri memilih diam saat kita disakiti, rasa sakitnya berbeda. Malam itu aku masuk kamar lebih awal. Aku memeluk anakku yang sudah tertidur sambil menangis tanpa suara. Dan di dalam hati, untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan untuk pergi dari rumah itu. Ucapan mertuaku yang menghancurkan harga diriku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin dingin. Aku mulai mengurangi bicara. Aku hanya fokus mengurus anakku dan melakukan pekerjaan rumah seperlunya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku lelah. Lelah mencoba diterima oleh orang yang memang sejak awal membenciku. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa suamiku perlahan berubah. Dia masih baik padaku, masih perhatian. Tapi dia selalu memilih aman. Dia tidak pernah benar-benar berdiri di pihakku. Dan ibu mertuaku tahu itu. Makanya dia semakin berani menyakitiku. Suatu sore, keluarga besar datang lagi ke rumah. Katanya hanya kumpul biasa. Aku memasak hampir seharian penuh di dapur.
Dari pagi aku belum sempat duduk. Tanganku panas karena minyak. Punggungku sakit. Tapi aku tetap berusaha tersenyum. Karena aku tidak ingin dianggap menantu malas. Saat makan malam dimulai, semua orang duduk di ruang tengah sambil bercanda. Aku sibuk mondar-mandir mengambil minuman dan menambah lauk. Sampai akhirnya salah satu saudara suamiku berkata, "Beruntung ya sekarang rumah makin ramai." Aku tersenyum kecil. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, ibu mertuaku langsung menyahut sambil tertawa kecil. "Ramai sih ramai, tapi ya begitu. Anak saya harus nanggung perempuan bekas sama anak orang." Ruangan langsung sunyi. Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Aku menatap semua orang satu persatu. Ada yang pura-pura makan. Ada yang menunduk. Ada yang saling melirik. Tapi tidak ada yang membelaku. Tidak ada. Dan yang paling menghancurkan, suamiku duduk tepat di sana. Mendengar semuanya, tapi lagi-lagi, dia diam. Aku benar-benar malu malam itu. Rasanya seperti seluruh harga diriku dilucuti di depan banyak orang. Aku ingin lari masuk kamar. Aku ingin menangis sekeras mungkin. Tapi aku menahan semuanya. Karena aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Namun ternyata, ibu mertuaku belum selesai. Dia kembali berkata dengan nada sinis, "Coba kalau anak saya nikah sama gadis. Pasti hidupnya lebih ringan. Gak langsung jadi bapak instan." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku langsung menoleh ke arah anakku. Dia duduk diam sambil memainkan makanannya. Mungkin dia belum memahami semua kata-kata itu. Tapi aku tahu, suatu hari nanti dia akan mengingat suasana malam ini. Dan itu membuatku takut. Aku menatap suamiku berharap dia akan bicara. Sekali saja. Aku hanya ingin dia berkata, "Cukup, Bu." Tapi harapan itu tidak pernah datang. Dia malah menunduk sambil memainkan gelas di tangannya. Saat itu, sesuatu di dalam diriku seperti patah. Aku akhirnya berdiri pelan lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya memang janda. Tapi saya tidak pernah merebut suami orang. Dan anak saya bukan beban." Semua orang langsung diam. Wajah ibu mertuaku berubah merah. Dia tidak menyangka aku berani menjawab. Lalu dengan tatapan tajam dia berkata, "Kalau bukan beban, kenapa kamu bawa anakmu menikah dengan laki-laki yang belum pernah punya keluarga?" Air mataku langsung jatuh. Aku menggenggam tangan anakku erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak diinginkan di rumah itu. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku masuk kamar tanpa bicara apapun. Suamiku menyusul beberapa menit kemudian. Dia berkata pelan, "Kamu gak seharusnya ngomong begitu ke ibu." Aku langsung tertawa kecil. Tapi tawaku penuh luka. Aku menatapnya lalu berkata, "Jadi menurut kamu, aku yang salah?" Dia diam. Lagi-lagi diam. Dan malam itu, aku menangis sampai pagi sambil menahan suara agar anakku tidak mendengar. Karena akhirnya aku sadar, yang menghancurkan rumah tanggaku bukan hanya kebencian mertuaku, tapi juga keberanian suamiku yang tidak pernah cukup untuk melindungi kami. Untuk pertama kalinya aku melawan. Setelah malam itu, suasana rumah menjadi semakin buruk. Ibu mertuaku mulai terang-terangan menunjukkan kalau dia tidak suka padaku. Kalau dulu dia masih menusuk lewat sindiran, sekarang dia tidak lagi peduli apakah aku sakit hati atau tidak. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan di depan anakku. Aku mulai sering mendengar suara-suara kecil dari tetangga. Ternyata ibu mertuaku sering membicarakanku di luar rumah. Katanya aku hanya mencari laki-laki mapan untuk menanggung hidupku. Katanya aku sengaja menikah lagi supaya anakku punya ayah. Katanya wanita janda selalu pandai mencari belas kasihan. Aku benar-benar malu. Setiap keluar rumah rasanya semua mata memandang rendah ke arahku.
Padahal mereka tidak pernah tahu bagaimana kerasnya aku berjuang sendiri selama bertahun-tahun. Orang-orang hanya melihat statusku, bukan perjuanganku. Dan sejak saat itu, aku mulai berubah. Aku tidak lagi terlalu diam. Karena aku sadar, semakin aku diam, semakin mereka merasa bisa menginjak harga diriku sesuka hati. Puncaknya terjadi suatu pagi. Aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Anakku bermain sendirian sambil membawa boneka kecil kesayangannya. Lalu ibu mertuaku datang bersama salah satu tetangga. Awalnya mereka hanya mengobrol biasa. Sampai tiba-tiba tetangga itu berkata sambil tersenyum, "Cucu ibu lucu ya?" Dan jawaban ibu mertuaku membuat darahku mendidih. Dia tertawa kecil lalu berkata, "Bukan cucu saya. Itu anak bawaan." Anakku yang mendengar langsung menunduk. Boneka di tangannya jatuh ke tanah. Dan aku langsung merasa seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Aku tidak tahan lagi. Aku berjalan mendekat lalu berkata dengan suara gemetar, "Kalau ibu membenci saya, silakan. Tapi jangan sakiti anak kecil yang tidak tahu apa-apa." Tetangga itu langsung terlihat tidak enak. Tapi ibu mertuaku malah tersenyum sinis. Lalu dia berkata, "Saya cuma ngomong jujur. Dia memang bukan darah daging keluarga ini." Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Air mataku hampir jatuh. Tapi kali ini, aku tidak mau terlihat lemah lagi. Aku langsung membalas, "Darah daging memang penting. Tapi hati manusia harusnya lebih penting." Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Dia tidak menyangka aku berani melawan. Suasana mendadak tegang. Tetangga itu buru-buru pamit pergi. Dan setelah tinggal kami berdua, ibu mertuaku mulai marah besar. "Jangan kurang ajar sama orang tua. Saya gak pernah setuju anak saya menikah sama perempuan seperti kamu." Aku menatapnya sambil menahan tangis. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mengatakan apa yang selama ini kusimpan sendiri. Saya juga tidak pernah meminta untuk dibenci seperti ini. Saya datang ke rumah ini bukan untuk mengambil apapun dari ibu. Saya hanya ingin hidup tenang bersama suami dan anak saya. Tapi ibu mertuaku malah tertawa sinis. Dan kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan kesabaranku. "Perempuan seperti kamu harusnya tahu diri. Sudah pernah gagal jadi istri? Jangan sok merasa paling tersakiti." Tamparan itu terasa begitu keras di hatiku. Aku langsung menggenggam tangan anakku dan masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku langsung menangis. Anakku ikut menangis sambil memelukku. Dan saat itulah aku sadar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Karena bukan hanya aku yang terluka. Anakku juga mulai tumbuh dalam rasa tidak dicintai. Malamnya suamiku pulang kerja. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku tidak ingin menahan semuanya lagi. Aku berkata sambil menatap matanya langsung, "Kalau kamu terus diam, suatu hari kamu akan kehilangan aku dan anak ini." Suamiku terlihat kaget. Tapi seperti biasa, dia hanya terdiam tanpa jawaban. Dan diamnya malam itu, membuatku semakin yakin bahwa rumah tangga kami sedang perlahan menuju kehancuran. Anakku menangis dan aku mulai kehilangan kesabaran. Setelah pertengkaran itu, hubunganku dengan ibu mertuaku benar-benar memburuk. Kami tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing yang saling membenci. Aku mulai menghindarinya. Kalau dia ada di ruang tamu, aku memilih diam di kamar. Kalau dia masuk dapur, aku menunggu sampai dia pergi. Rumah itu terasa sesak. Tidak ada lagi rasa nyaman. Dan yang paling membuatku takut, anakku mulai berubah semakin drastis. Dia jadi mudah kaget, mudah menangis, dan sering dia melamun sendiri. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara isakan kecil. Ternyata anakku menangis dalam tidurnya. Dia memanggil-manggilku sambil berkata pelan, "Mama jangan pergi." Aku langsung memeluknya erat.
Hatiku terasa diremas. Anak sekecil itu seharusnya tidur nyenyak tanpa rasa takut. Bukan hidup di rumah yang penuh kebencian. Keesokan paginya aku mencoba mengajak anakku bermain di luar rumah supaya suasana hatinya membaik. Tapi saat kami hendak keluar, ibu mertuaku tiba-tiba berkata sinis dari ruang tamu. Jangan dibiasakan jalan-jalan terus. Nanti dikira uang anak saya gak habis buat kalian. Aku langsung berhenti melangkah. Aku menatap lantai beberapa detik sambil menarik napas panjang. Aku benar-benar mulai kehabisan kesabaran. Tapi demi anakku, aku memilih diam dan pergi keluar rumah. Saat berjalan di taman kecil dekat rumah, anakku tiba-tiba bertanya, "Mama, apa kita bikin ayah susah?" Aku langsung menoleh cepat. "Kenapa bilang begitu?" Dia menunduk lalu berkata pelan, "Nenek sering bilang kita beban." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Aku langsung memeluk anakku di tengah taman. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku tidak peduli orang-orang melihat. Saat itu aku benar-benar merasa gagal melindungi anakku. Karena luka yang diberikan bukan luka biasa, tapi luka yang akan tinggal di ingatannya sampai besar nanti. Dan yang paling menyakitkan, anakku mulai percaya bahwa dirinya memang beban. Malam harinya aku akhirnya bicara serius dengan suamiku. Aku sudah tidak bisa menahan semuanya sendiri. Aku berkata sambil menangis. Anakku mulai merasa dirinya gak berharga. Suamiku terlihat terkejut. Aku melanjutkan dengan suara gemetar. Dia masih kecil, tapi dia sudah belajar bagaimana rasanya ditolak keluarga sendiri. Suamiku memegang kepalanya frustrasi. Untuk pertama kalinya aku melihat dia benar-benar bingung. Tapi lagi-lagi, dia tetap tidak berani mengambil keputusan. Dia hanya berkata, "Kasih aku waktu." Aku langsung tertawa pahit. Waktu. Lagi-lagi waktu. Sementara setiap hari, anakku semakin terluka. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu aku berkata pelan, "Aku bisa sabar kalau yang disakiti cuma aku. Tapi aku gak akan diam kalau anakku terus dihancurkan seperti ini." Ruangan langsung hening. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di wajah suamiku. Mungkin akhirnya dia sadar. Aku benar-benar berada di batas terakhir kesabaranku. Namun ternyata, ujian terbesar kami belum terjadi. Karena beberapa hari setelah itu, ibu mertuaku melakukan sesuatu yang membuatku akhirnya benar-benar memilih pergi dari rumah itu. Aku meminta kami pisah rumah. Setelah malam itu, aku mulai memikirkan satu hal dengan serius. Pergi. Bukan karena aku sudah tidak mencintai suamiku, tapi karena aku tidak sanggup lagi melihat anakku tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya merasa tidak layak dicintai. Aku mulai sadar, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi tempat yang paling melukai kami. Dan yang paling menyakitkan, suamiku masih belum benar-benar memilih berpihak. Dia selalu ada di tengah, tidak membela ibunya, tapi juga tidak pernah benar-benar melindungi aku dan anakku. Padahal kadang, diam seseorang bisa lebih menyakitkan daripada hinaan. Selama beberapa hari aku mencoba menahan semuanya. Aku masih berharap keadaan membaik. Tapi setiap pagi aku selalu bangun dengan rasa takut. Takut hari itu akan ada hinaan baru. Takut anakku kembali menangis. Takut kesabaranku akhirnya benar-benar habis. Sampai suatu malam, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Anakku sudah tidur. Rumah juga sudah sepi. Aku duduk di ruang tengah bersama suamiku dengan tangan dingin dan jantung berdebar. Lalu aku berkata pelan, "Kita pindah rumah ya?" Suamiku langsung menoleh. Wajahnya terlihat kaget. Aku melanjutkan, "Aku gak minta rumah mewah. Kontrakan kecil juga gak apa-apa. Aku cuma mau hidup tenang sama kamu dan anakku." Suamiku langsung menghela napas panjang. Dia terlihat gelisah. Dan entah kenapa,
Saat itu aku sudah bisa menebak jawabannya. Aku gak bisa ninggalin ibu. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Aku menunduk beberapa detik sambil menggigit bibirku kuat-kuat. Lalu aku bertanya pelan, kalau begitu, aku dan anakku harus terus hidup seperti ini. Suamiku buru-buru mendekat lalu memegang tanganku. Bukan begitu maksud aku. Aku langsung menarik tanganku perlahan. Karena untuk pertama kalinya, sentuhannya tidak lagi membuatku tenang. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca lalu berkata, "Kamu tahu gak? Anakku sekarang takut keluar kamar. Dia takut salah. Dia takut dimarahi. Dia bahkan mulai merasa dirinya cuma numpang hidup di rumah ini." Suamiku terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi tetap saja, dia tidak mengambil keputusan. Dan saat itulah aku sadar. Aku sedang berharap pada orang yang bahkan belum selesai melawan ketakutannya sendiri. Malam itu pembicaraan kami tidak selesai. Suamiku memilih diam. Sedangkan aku, masuk kamar sambil menahan tangis. Aku melihat anakku tidur memeluk boneka kecilnya. Wajahnya polos, tenang. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin sakit. Karena anak kecil itu tidak tahu, ibunya sedang berjuang mati-matian supaya dia bisa merasa diterima. Aku duduk di sampingnya sambil membelai rambutnya pelan. Lalu tanpa sadar aku berbisik, "Maafin Mama." Air mataku jatuh satu persatu. Aku benar-benar merasa gagal. Bukan gagal menjadi istri, tapi gagal menjadi ibu yang bisa melindungi anaknya dari rasa sakit. Keesokan harinya keadaan menjadi semakin buruk. Pagi itu aku sedang mencuci piring ketika ibu mertuaku tiba-tiba berkata dari belakangku, "Kalau gak betah tinggal di sini, keluar aja. Jangan ngajarin anak saya durhaka." Tanganku langsung berhenti bergerak. Air keran terus mengalir. Aku memejamkan mata beberapa detik mencoba menahan emosiku. Tapi kali ini, aku benar-benar hampir meledak. Aku membalikkan badan perlahan lalu berkata, "Saya gak pernah ngajarin anak ibu durhaka. Saya cuma ingin suami saya melindungi keluarganya." Ibu mertuaku langsung tertawa sinis. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku dingin. "Keluarganya? Kamu sama anak itu bukan keluarga kami." Dek. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Aku langsung terdiam. Tidak marah. Tidak menangis. Karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam sampai tubuhku sendiri terasa mati rasa. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memutuskan bahwa aku harus pergi dari rumah itu. Aku dan anakku diusir dari rumah itu. Sejak ucapan itu, aku tidak lagi melihat rumah itu sebagai rumah. Semua terasa asing. Dindingnya dingin. Suasananya menekan. Dan setiap sudutnya menyimpan luka yang perlahan menghancurkan hatiku. Aku mulai diam. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar. Tidak ada gunanya menjelaskan perasaan kepada orang yang memang tidak pernah peduli. Yang kupikirkan sekarang hanya satu. Anakku. Aku harus menyelamatkan anakku sebelum luka ini tumbuh terlalu dalam di hatinya. Namun ternyata, aku tidak diberi waktu untuk pergi dengan tenang. Karena kejadian paling menyakitkan dalam hidupku akhirnya benar-benar terjadi. Hari itu sore hari. Suamiku belum pulang kerja. Aku sedang mandi ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan anakku dari luar. Awalnya aku pikir dia hanya terjatuh saat bermain. Tapi tangisnya semakin keras. Aku langsung keluar kamar mandi dengan panik. Dan saat aku sampai di ruang tengah, aku melihat anakku berdiri sambil menangis ketakutan. Boneka kesayangannya tergeletak di lantai. Sementara ibu mertuaku berdiri di depannya dengan wajah penuh amarah. Aku langsung memeluk anakku. "Ada apa?" Anakku menangis sambil berkata terbata-bata. "Aku cuma ambil kue." Aku langsung melihat meja makan. Ternyata ada satu toples kue terbuka.
Dan saat itu ibu mertuaku langsung berkata keras, "Lihat tuh didikan ibunya. Belum apa-apa udah berani ambil makanan sembarangan." Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. "Dia masih kecil, Bu, mungkin dia pikir boleh." Tapi ibu mertuaku malah semakin marah. "Makanya jangan biasakan anak orang miskin hidup enak. Datang ke rumah orang langsung merasa semuanya milik sendiri." Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Aku tidak peduli lagi kalau aku dihina. Tapi saat anakku disebut seperti itu, sesuatu dalam diriku benar-benar hancur. Anakku langsung memelukku sambil menangis keras. Dan yang paling menyakitkan, dia berkata, "Maaf Mama, aku janji gak makan lagi." Aku langsung ikut menangis. Anak sekecil itu sampai takut makan hanya karena merasa dirinya tidak pantas. Aku mengangkat wajahku lalu berkata dengan suara bergetar, "Cukup, Bu. Kalau ibu benci saya, jangan libatkan anak saya." Tapi ibu mertuaku malah menunjuk pintu rumah sambil berteriak, "Kalau gak suka, keluar. Bawa anakmu pergi dari rumah ini." Suara itu begitu keras sampai tetangga mulai melihat dari luar. Aku benar-benar gemetar. Aku tidak pernah membayangkan akan diusir seperti itu. Apalagi di depan anakku sendiri. Dan di saat paling hancur itu, suamiku akhirnya pulang. Aku langsung menatapnya dengan penuh harapan. Aku pikir, akhirnya dia akan membela kami. Aku pikir, akhirnya dia akan berkata cukup. Tapi ternyata, dia hanya berdiri diam melihat semuanya. Ibunya langsung menangis sambil berkata, "Istri kamu sudah kurang ajar sama saya." Suamiku terlihat panik. Dia mencoba menenangkan ibunya terlebih dahulu. Bukan aku. Bukan anakku yang sedang menangis ketakutan. Saat itu, hatiku benar-benar patah. Aku menatap suamiku sambil air mata terus jatuh. Lalu aku berkata pelan, "Kamu pilih diam lagi." Dia menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Tapi seperti biasa, tidak ada jawaban. Dan diamnya kali ini, menghancurkan semua rasa cinta yang selama ini masih kupertahankan. Aku langsung masuk kamar. Tanganku gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam tas. Anakku duduk di pojok kasur sambil menangis pelan. Dia tidak bertanya apa-apa. Mungkin karena bahkan anak kecil itu akhirnya sadar. Kami memang tidak diinginkan di rumah ini. Saat aku keluar membawa tas, ibu mertuaku masih berdiri di ruang tengah dengan wajah marah. Sedangkan suamiku hanya memandangku tanpa berani menahan. Aku berhenti di depan pintu lalu berkata sambil menangis, "Aku gak takut hidup susah. Aku cuma takut anakku tumbuh percaya kalau dirinya tidak layak dicintai." Dan setelah mengatakan itu, aku pergi keluar rumah bersama anakku. Malam itu hujan turun deras. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku kembali merasa sendirian seperti dulu lagi. Aku memilih pergi dan memulai hidup dari nol lagi. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku berjalan sambil menggenggam tangan anakku erat-erat. Tas pakaian hanya satu. Dompetku bahkan tidak berisi banyak uang. Tapi entah kenapa, meski dadaku terasa hancur, ada sedikit rasa lega karena akhirnya aku keluar dari rumah yang selama ini perlahan membunuh harga diriku. Anakku berjalan diam di sampingku. Matanya sembab karena menangis. Sesekali dia menatapku seperti takut aku juga akan pergi meninggalkannya. Dan itu membuat langkahku terasa semakin berat. Aku memeluk pundaknya sambil berkata pelan, "Mama ada di sini. Mama gak akan ninggalin kamu." Tapi setelah mengatakan itu, aku justru ingin menangis lebih keras. Karena sebenarnya aku sendiri juga takut. Takut tidak bisa membiayai hidup kami. Takut menyesal meninggalkan suamiku. Takut anakku tumbuh tanpa sosok ayah lagi. Tapi aku lebih takut, kalau kami tetap tinggal di rumah itu, anakku akan tumbuh membenci dirinya sendiri. Malam itu aku menginap di rumah teman lama. Aku malu sebenarnya.
Sangat malu. Karena baru beberapa bulan menikah, aku sudah keluar dari rumah suami sambil membawa anak. Aku bisa membayangkan bagaimana orang-orang akan mulai bergosip lagi. Pantes aja jadi janda. Pernikahan keduanya juga gagal. Kadang, masyarakat lebih senang menghakimi daripada memahami. Dan wanita selalu jadi pihak yang paling mudah disalahkan. Saat anakku akhirnya tertidur malam itu, aku duduk sendirian di lantai sambil memandangi ponselku. Tidak ada pesan dari suamiku. Tidak ada telepon. Tidak ada usaha mencariku. Dadaku langsung terasa kosong. Aku mulai bertanya dalam hati. Apa aku memang tidak sepenting itu untuk diperjuangkan? Aku mencoba menahan pikiran buruk. Mungkin dia sedang menenangkan ibunya. Mungkin dia bingung. Mungkin besok dia akan datang. Tapi sampai pagi, tidak ada apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Keesokan harinya aku mulai mencari kontrakan kecil. Aku tidak ingin terlalu lama merepotkan orang lain. Setelah berkeliling hampir seharian, aku menemukan kamar kontrakan sempit dengan dinding lembab dan atap yang sedikit bocor. Tapi aku tetap mengambilnya. Karena hanya itu yang mampu kubayar. Saat pertama masuk ke kamar itu, anakku menatap sekeliling lalu bertanya pelan. Kita tinggal di sini sekarang. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Iya sayang. Dia diam beberapa detik. Lalu tiba-tiba memelukku erat sambil berkata, yang penting sama mama. Kalimat sederhana itu langsung membuatku menangis. Kadang anak kecil tidak butuh rumah besar. Mereka hanya butuh merasa aman. Dan saat itu aku sadar, aku harus kuat. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku mulai bekerja lagi dari pagi sampai malam. Aku menerima jualan online. Menjadi reseller kecil-kecilan. Kadang membantu tetangga packing barang. Aku hampir tidak punya waktu istirahat. Tapi aku tidak boleh menyerah. Karena sekarang, tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan. Sementara itu, suamiku akhirnya mulai menghubungiku. Pesannya pendek. Kamu di mana? Hanya itu. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kalimat yang menunjukkan kalau dia menyesal membiarkan aku pergi malam itu. Dan entah kenapa, pesan itu justru membuat hatiku semakin sakit. Karena aku sadar, bahkan setelah semuanya terjadi, dia masih belum benar-benar mengerti luka yang kami rasakan. Malam itu aku duduk sendirian sambil melihat anakku tidur. Lalu tanpa sadar aku berkata dalam hati, apa aku salah karena memilih pergi? Atau justru aku terlalu lama bertahan di tempat yang salah? Dan pertanyaan itu terus menghantuiku setiap malam. Hidupku hancur. Tapi aku tidak boleh menyerah. Hari-hari di kontrakan kecil itu terasa sangat berat. Atapnya bocor kalau hujan turun deras. Dindingnya lembab. Kipas anginnya sering mati sendiri. Tapi setidaknya, tidak ada suara hinaan di sana. Tidak ada tatapan yang membuat anakku merasa seperti beban. Dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Aku mulai menjalani hidup dari nol lagi. Bangun sebelum subuh. Menyiapkan sarapan sederhana. Lalu bekerja sampai malam demi bisa membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Kadang aku merasa tubuhku hampir menyerah. Tapi setiap melihat anakku tersenyum kecil, aku kembali kuat. Walaupun sebenarnya, diam-diam aku sangat lelah. Aku sering menangis saat anakku sudah tidur. Bukan karena aku menyesali keputusanku pergi. Tapi karena aku takut. Takut tidak mampu memberi kehidupan yang layak untuk anakku. Takut suatu hari dia bertanya kenapa hidup kami berbeda dengan keluarga lain. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintai suamiku. Itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih sulit. Karena meskipun dia gagal melindungiku, hatiku masih berharap dia berubah. Kadang aku membenci diriku sendiri karena masih memikirkannya.
Setelah semua yang terjadi, kenapa aku masih berharap? Mungkin karena cinta memang tidak hilang secepat luka datang. Suatu malam ponselku berdering. Namanya muncul di layar. Tanganku langsung gemetar. Aku diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Dan suara pertama yang kudengar membuat dadaku langsung sesak. "Kamu sehat?" Hanya 2 kata itu. Tapi entah kenapa, aku langsung menangis. Karena selama ini aku menunggu dia mencariku. Menunggu dia berkata, "Pulanglah." Atau, "Maaf aku gagal melindungi kalian." Tapi yang keluar justru pertanyaan biasa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku mencoba menahan tangis lalu menjawab pelan, "Kami sehat." Suasana langsung hening. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Sampai akhirnya dia berkata, "Ibu masih marah." Kalimat itu membuat air mataku berhenti jatuh. Aku langsung menutup mata pelan. Dan lagi-lagi, yang dia pikirkan adalah ibunya. Bukan luka istrinya. Bukan trauma anak kecil yang diusir dari rumah. Aku tertawa kecil. Tapi tawaku penuh kecewa. Aku juga marah. Dia langsung diam. Lalu aku melanjutkan dengan suara bergetar. "Tapi bedanya, aku gak pernah minta kamu memilih antara aku atau ibumu. Aku cuma minta kamu melindungi kami." Suara di ujung telepon mendadak sunyi. Dan seperti biasa, dia tidak punya jawaban. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk lama sendirian. Aku sadar satu hal. Selama ini aku terlalu berharap dia berubah dengan sendirinya. Padahal orang yang terbiasa diam, tidak akan tiba-tiba menjadi berani. Sementara itu anakku mulai sering bertanya tentang ayah tirinya. "Ayah kapan datang?" Pertanyaan itu selalu membuatku bingung. Karena aku sendiri tidak tahu jawaban sebenarnya. Aku tidak ingin membenci suamiku di depan anakku. Karena bagaimanapun, dia pernah sangat baik pada kami. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam anakku berkata sambil memelukku, "Kalau ayah sayang sama kita, kenapa dia biarin kita pergi?" Aku langsung terdiam. Pertanyaan polos itu terasa lebih tajam daripada hinaan apapun. Karena bahkan anak kecil bisa melihat sesuatu yang selama ini terus kutolak untuk kuakui. Bahwa saat kami paling membutuhkan perlindungan, suamiku memilih diam. Dan kadang, diam seorang laki-laki bisa menghancurkan hati wanita lebih dalam daripada bentakan. Mertuaku datang dan kembali menghancurkan hatiku. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di kontrakan kecil itu. Hidup memang belum mudah. Kadang uangku habis sebelum akhir bulan. Kadang aku harus pura-pura kenyang supaya anakku bisa makan lebih banyak. Tapi setidaknya, kami hidup lebih tenang. Anakku mulai kembali tersenyum. Dia mulai bermain lagi. Dan perlahan rasa takut di matanya mulai hilang. Melihat itu, aku merasa keputusanku pergi tidak sepenuhnya salah. Walaupun setiap malam, aku masih sering memikirkan suamiku. Dia beberapa kali menghubungiku. Kadang menanyakan kabar. Kadang mengirim uang. Tapi hubungan kami terasa sangat jauh. Tidak ada pembicaraan tentang masa depan. Tidak ada usaha benar-benar memperbaiki semuanya. Dan aku mulai lelah berharap. Sampai suatu siang, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Saat itu aku sedang melipat pakaian di kontrakan. Anakku bermain di lantai sambil menggambar. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku membuka pintu sambil bertanya pelan, "Siapa?" Dan saat pintu terbuka, jantungku langsung berdegup keras. Ibu mertuaku berdiri di depan kontrakan sempitku. Aku benar-benar kaget. Selama beberapa detik kami hanya saling diam. Tatapannya masih sama. Dingin. Menusuk. Membuatku langsung merasa kecil. Aku mempersilahkannya masuk dengan canggung. Dia melihat sekeliling kontrakan kecilku dengan tatapan meremehkan. Lalu duduk pelan sambil berkata, "Begini hidup yang kamu pilih."
Kalimat itu langsung menusuk harga diriku. Tapi aku mencoba tetap tenang. Aku membuatkan teh walaupun tanganku gemetar. Dan sepanjang itu, dia terus melihat keadaan rumahku seolah sedang menilai kegagalanku. Setelah beberapa menit diam, akhirnya dia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Ceraikan anak saya. Aku langsung membeku. Aku pikir dia datang untuk memperbaiki keadaan. Atau setidaknya, meminta maaf. Tapi ternyata, dia datang hanya untuk memastikan aku benar-benar pergi dari hidup anaknya. Aku mencoba menahan emosiku lalu bertanya pelan. Kenapa ibu sangat membenci saya? Dia tertawa kecil. Lalu jawabannya membuat dadaku terasa sesak. Karena sejak awal kamu bukan perempuan yang pantas buat anak saya. Kamu datang bawa masa lalu dan anak orang lain. Air mataku langsung jatuh. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa seorang wanita bisa begitu tega menghancurkan wanita lain? Bukankah sama-sama perempuan seharusnya lebih tahu rasanya disakiti? Tapi ternyata, tidak semua luka membuat seseorang menjadi baik. Beberapa orang justru menggunakan luka untuk melukai orang lain. Aku menatap ibu mertuaku sambil menahan tangis. Lalu aku berkata pelan, saya gak pernah berniat merusak hubungan ibu dengan anak ibu. Saya cuma ingin hidup tenang. Tapi dia langsung memotong ucapanku. Kalau kamu benar sayang sama dia, lepaskan. Jangan bikin hidup anak saya susah. Aku langsung tertawa kecil karena terlalu sakit. Yang bikin hidup saya susah siapa, Bu? Ruangan langsung hening. Wajah ibu mertuaku berubah keras. Dan kalimat berikutnya benar-benar membuatku muak. Perempuan janda itu harus tahu diri. Dek. Aku langsung berdiri. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan rasa hormat padanya. Aku menatap matanya lalu berkata dengan suara bergetar. Status janda bukan penyakit. Dan anak saya bukan kutukan. Wajah ibu mertuaku langsung merah padam. Dia berdiri lalu menunjukku dengan marah. Tapi sebelum dia sempat bicara lagi, anakku tiba-tiba datang dan memeluk kakiku sambil ketakutan. Melihat wajah kecil itu, hatiku langsung runtuh. Aku sadar, selama orang itu masih ada dalam hidup kami, anakku tidak akan pernah benar-benar tenang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai berpikir bahwa mungkin pernikahan ini memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk pertama kalinya suamiku melawan ibunya. Setelah kedatangan ibu mertuaku hari itu, hatiku benar-benar berubah. Aku mulai merasa lelah dengan semuanya. Lelah menangis, lelah berharap, lelah mencoba mempertahankan pernikahan sendirian. Dan yang paling membuatku sakit, aku mulai kehilangan rasa percaya pada suamiku. Karena selama ini, setiap kali aku terluka, dia selalu datang terlambat. Saat aku dihina, dia diam. Saat anakku menangis, dia diam. Saat kami diusir, dia juga diam. Dan sekarang, setelah semua hancur, baru semua orang mulai sadar bahwa luka kami nyata. Malam itu aku duduk sendirian di kontrakan sambil menatap hujan di luar. Anakku sudah tidur lebih dulu. Aku memikirkan banyak hal. Tentang masa depanku. Tentang anakku. Tentang apakah aku masih sanggup mempertahankan rumah tangga ini. Tiba-tiba ponselku berdering. Suamiku menelepon. Awalnya aku tidak ingin mengangkat. Tapi akhirnya aku menyerah. Begitu telepon tersambung, suasana langsung hening beberapa detik. Sampai akhirnya dia berkata dengan suara berat, "Ibu datang ke tempatmu." Aku menutup mata pelan. Jadi akhirnya dia tahu. Aku menjawab singkat, "Iya." Dia langsung terdengar marah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mendengar nada suara yang berbeda dari dirinya. Ibu gak seharusnya ngomong seperti itu. Dadaku langsung terasa sesak. Lucu ya?
Kalimat yang selama ini ingin kudengar akhirnya keluar juga. Tapi semua sudah terlambat. Aku tertawa kecil sambil menahan tangis. Sekarang kamu baru sadar. Dia langsung diam. Lalu dengan suara pelan dia berkata, "Maaf." Satu kata itu akhirnya keluar juga. Tapi anehnya, hatiku tidak lagi merasa lega. Karena luka yang terlalu lama dipendam tidak bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Anakku sampai takut makan. Dia takut dianggap beban. Dan semua itu terjadi saat kamu ada." Suara suamiku terdengar bergetar. Aku tahu dia menangis. Dan jujur, itu pertama kalinya aku merasa dia benar-benar mulai memahami rasa sakit kami. Lalu tiba-tiba dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Aku akan bicara sama ibu. Aku gak akan biarin ini terjadi lagi." Aku langsung memejamkan mata. Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi yang kurasakan justru sedih. Karena aku terlalu lama menunggu keberanian itu muncul. Keesokan harinya, suamiku benar-benar pulang ke rumah orang tuanya dan terjadi pertengkaran besar. Aku tahu karena malamnya dia datang ke kontrakanku dengan wajah lelah dan mata merah. Dia duduk diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku bentak ibu." Aku langsung menoleh kaget. Selama ini suamiku selalu takut melukai perasaan ibunya. Bahkan untuk membela istrinya sendiri pun dia tidak sanggup. Tapi kali ini, dia akhirnya melawan. Dia bercerita kalau ibu mertuaku kembali mengatakan aku hanya membawa masalah. Dan untuk pertama kalinya, suamiku berkata keras, "Kalau ibu terus menyakiti istri dan anak saya, lebih baik saya yang pergi dari rumah itu." Aku benar-benar terdiam mendengarnya. Bagian dari diriku merasa lega. Akhirnya dia berdiri di pihak kami. Akhirnya dia melihat luka yang selama ini kami rasakan. Tapi bagian lain dari diriku justru semakin sedih. Karena keberanian itu datang setelah semuanya hancur. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, "Kenapa kamu baru melindungi kami setelah kami pergi?" Ruangan langsung sunyi. Suamiku menunduk sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar menyesali kelemahannya sendiri. Akhirnya aku tahu alasan sebenarnya. Setelah malam itu, hubunganku dengan suamiku mulai sedikit membaik. Dia jadi lebih sering datang ke kontrakan. Lebih banyak diam. Lebih sering memperhatikan anakku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami pergi dari rumah itu, aku melihat usaha dari dirinya. Dia mulai berubah. Bukan menjadi laki-laki yang sempurna, tapi setidaknya, dia mulai berani menghadapi kenyataan. Namun meskipun begitu, luka di dalam diriku belum benar-benar sembuh. Karena rasa sakit itu terlalu dalam. Aku masih sering teringat malam saat kami diusir. Teringat anakku menangis sambil meminta maaf hanya karena mengambil kue. Teringat bagaimana suamiku berdiri diam saat harga diriku dihancurkan. Dan semua kenangan itu terus menghantuiku. Sampai suatu hari, akhirnya aku mengetahui alasan sebenarnya kenapa ibu mertuaku sangat membenciku. Hari itu suamiku datang lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Dia duduk di lantai kontrakan sambil memegangi kepalanya lama sekali. Aku sempat berpikir dia bertengkar lagi dengan ibunya. Dan ternyata benar. Dengan suara pelan dia berkata, "Aku baru tahu kenapa ibu selalu menolak kamu." Aku langsung terdiam. Entah kenapa, dadaku tiba-tiba berdebar. Suamiku menatapku lama lalu berkata, "Ibu malu sama tetangga." Aku langsung mengernyit bingung. Dan jawaban berikutnya membuatku tertawa pahit. "Ibu takut dibilang gagal mendidik anak karena aku menikah sama janda." Ruangan langsung hening. Aku benar-benar tidak tahu harus marah atau sedih. Jadi selama ini, semua hinaan itu, semua luka itu, semua air mata anakku, terjadi hanya karena gengsi?
Aku langsung menatap kosong ke arah dinding. Rasanya sakit sekali, karena ternyata aku dan anakku dibenci bukan karena kami jahat, bukan karena kami menyusahkan, tapi hanya karena statusku. Janda. Satu kata itu lagi, seolah-olah menjadi janda adalah aib terbesar bagi seorang wanita. Aku tertawa kecil sambil mengusap air mataku. Lucu ya? Orang bisa begitu kejam hanya karena takut omongan tetangga. Suamiku langsung menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Lalu dia berkata dengan suara pelan, "Aku salah karena terlalu takut melawan ibu." Aku tidak menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku sudah tahu itu sejak lama. Suamiku kemudian menggenggam tanganku pelan. Tangannya dingin dan gemetar. "Aku mau kita mulai lagi. Aku mau jadi suami yang benar buat kamu dan ayah buat anakmu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena sejujurnya, aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup untuk menghapus luka. Aku menatapnya lama lalu berkata, "Aku bisa memaafkan hinaan untuk diriku sendiri. Tapi aku belum bisa melupakan saat anakku merasa dirinya tidak pantas dicintai." Suamiku langsung menangis. Dan melihat itu, hatiku ikut hancur. Karena aku tahu, dia juga terluka. Dia terjebak antara menjadi anak yang ingin berbakti dan menjadi suami yang seharusnya melindungi keluarganya. Tapi aku juga sadar satu hal. Menjadi anak baik tidak boleh membuat seseorang gagal menjadi suami yang baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami sama-sama menangis bukan karena marah, tapi karena akhirnya sadar, rumah tangga kami hampir hancur hanya karena terlalu banyak diam dan terlalu takut menghadapi orang lain. Akhir yang membuat semua orang pro kontra. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, suamiku benar-benar menepati janjinya. Dia mengajak kami pindah ke rumah kecil sederhana yang letaknya cukup jauh dari rumah orang tuanya. Bukan rumah mewah, bukan rumah besar. Tapi saat pertama kali masuk ke rumah itu, anakku langsung tersenyum sambil berkata, "Rumah ini tenang ya, Ma?" Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu langsung membuat air mataku jatuh. Karena aku sadar, selama ini anak kecil itu hidup dalam ketakutan yang bahkan tidak pantas dia rasakan. Hari-hari kami perlahan mulai membaik. Suamiku jadi lebih banyak membantu. Lebih sering bermain dengan anakku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar berusaha menjadi kepala keluarga. Kadang aku memergoki dia memandang anakku diam-diam dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia menyesal. Mungkin akhirnya dia sadar, anak kecil itu hanya ingin dicintai. Dan jujur, melihat perubahan itu membuat hatiku perlahan luluh. Tapi meskipun semuanya mulai membaik, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kepercayaanku. Karena luka yang diberikan orang asing mungkin bisa hilang cepat. Tapi luka dari orang yang kita cintai, membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Suatu malam setelah anakku tidur, suamiku duduk di sampingku lalu berkata pelan, "Terima kasih masih bertahan." Aku tersenyum kecil. Tapi di dalam hati, aku justru ingin menangis. Karena sebenarnya, aku hampir menyerah. Aku hampir pergi selamanya. Aku menatapnya lama lalu berkata, "Aku bertahan bukan karena aku kuat. Aku bertahan karena anakku butuh keluarga." Suamiku langsung menunduk. Aku tahu kalimat itu menusuk hatinya. Tapi itu kenyataan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku akhirnya mengatakan semua yang selama ini kusimpan. Saat aku dihina, aku masih bisa sabar. Saat aku direndahkan, aku masih bisa diam. Tapi saat anakku mulai merasa dirinya gak layak dicintai, saat itu aku benar-benar hancur. Suamiku menangis. Aku juga menangis. Dan untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling melihat luka masing-masing tanpa ego.
Beberapa hari kemudian ibu mertuaku datang ke rumah baru kami. Suasana sangat canggung. Dia terlihat lebih tua, lebih pendiam. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia meminta maaf. Walaupun kalimatnya pendek dan terbata-bata. Saya salah. Aku terdiam. Jujur, bagian dari diriku ingin memeluknya dan melupakan semuanya. Tapi bagian lain masih menyimpan luka yang terlalu dalam. Aku akhirnya berkata pelan. Saya gak marah karena ibu membenci saya. Saya cuma sedih karena anak kecil harus ikut merasakan kebencian itu. Ibu mertuaku langsung menangis. Dan suasana rumah langsung hening. Namun meskipun sudah ada permintaan maaf, tidak semua luka bisa hilang begitu saja. Sampai hari ini, aku masih sering terbangun tengah malam mengingat semua kejadian itu. Aku masih ingat bagaimana anakku meminta maaf hanya karena lapar. Aku masih ingat bagaimana aku diusir saat hujan deras. Dan aku masih ingat bagaimana suamiku memilih diam saat kami paling membutuhkan perlindungan. Tapi hidup harus berjalan. Aku memilih mencoba memaafkan. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja. Tapi karena aku tidak ingin anakku tumbuh di tengah kebencian. Dan sampai sekarang, aku masih sering bertanya dalam hati. Apakah seorang wanita harus hancur dulu, baru akhirnya dihargai? Buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir, coba tulis pendapat kalian di komentar. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian akan tetap bertahan demi rumah tangga? Atau kalian memilih pergi sejak awal? Dan menurut kalian, siapa yang paling salah dalam cerita ini? Mertua? Suami? Atau aku yang terlalu lama bertahan? Semoga kita semua dijauhkan dari keluarga yang suka merendahkan orang lain, dan semoga tidak ada lagi anak kecil yang tumbuh merasa dirinya tidak layak dicintai. Wassalamualaikum.